Ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam mulia kepada seluruh kaum bangsa Aceh di, di tempat yang nak berada. Uh, Alhamdulillah, um, uronyo tanggal 17 Mai bertepat dengan histori atau tragedi Jambu Kepuk yang terjadi pada 20 tahun yang kau likut atau 10 tahun yang kau likut. Sebuah histori yang sangat mengenang bagi orang Aceh. Tragedinya yang ke tragedi pelanggaran besar HAM yang berat yang terjadi kepada bangsa Aceh. Malamnya bertepat dengan kejadian atau tak kenang kejadiannya, kamu atau Lun sebagai orang Inang diaspora yang di Eropah ikut mengenang atau kejadiannya dan lain syut rakan kerabat saudara Tanyo yang ikut serta untuk mengenang acaranya. Jut menana mbak malam yang jerohnya kamu dapat di Meroino yang ikut serta untuk tak kenang Jambu Kepuk. Yang pun narakan sahabat saudara Tanyo dari Sweria nak jit bergahabar ke skrek dua krek tentang hai tragedinya. Dengannya kamu persilakan kepada Tengku Asnawi yang berada di Sweria. Terima kasih ke moderator yang kami wate untuk diskusi dalam forum di alam mayanya. Sebelum tak mengelam acara, perlu lebih terang bacut pakai tak pegat acaranya yang uronyo nak ke tanggal 17 Mei 2020 untuk tak ingat perkara tragedi Jambu Kepuk yang terjadi 20 tahun lepas. Putih lempu terang, pakai tak ingatnya supaya tak ingat karena lagi tak ada pun kejadiannya kan 20 tahun lepas berarti yang katrip dan menyatakan 20 tahunnya ukuran manusianya kena kaji kesidau manusia yang ke dewasa. Jadi uh, jadi 20 tahunnya berarti kamu menggantung sindrom manusia dewasa sehingga kita ke kamu menggantung generasi. Oleh sebabnya ditanya SNF, aktivis Aceh Sumatera National Liberation Front dan sahabat lagi komitmen awal waktu kita yang tak rapat di Norway bahawa saja punya kejadian atau momen-momen yang nanti nanggro supaya kita pegat lagi rilis, kita pegat lagi diskusi, kita pegat lagi sebuah peringatan dan nyo kalau kita pejak but lagi uronyo tanggal 17 Mei untuk tapi ingat uro tragedi Arakundo. Jadi nyo takkan lagi gelanto lagi press release dari organisasi kita nyo dan tak harapkan cik guna hun-hun lain gerakan diaspora di Aceh di luar Nanggro yang mentang komitmen tentang perjuangan dalam perjuangan Aceh Merdeka atau bekerja dalam perkara hak azazi manusia. Oleh sebabnya saya harapkan rakan lain guna update, guna aktif dalam perkara yang terjadi di Anggro. Kemudian lagi satu depu lagi lebih cukup bunuh urunnya 20 tahun ke kejadian tragedi Jambu Kepuk. Yang nak menurut versi Indonesia Kedro, yang nak pelanggaran HAM yang raya, pelanggaran HAM yang dahsyat dan boleh baca lebih terang pakai pelanggaran HAM karena yang dipohnya nak secara gedanyo yang di Aceh Selatan di daerah Jambu Kepuknya nak masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang hana bude, yang hana senjata, yang hanjit dipoh lagi hedra je. Membeda punya rakyat sipilnya dan bude. Yang punya karena budenya kalain kenira atau kalain hukum. Jadi pekan itu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat karena urungnya dipoh mati di Elaya dan hana pengadilan. Dan yang jut poh mati atau di hukuman nak ke pengadilan.
Bisa jadi pengadilannya untuk memutuskan hukuman mati atau penjaranya ke, tapi pengadilan. Tapi yang kejadian di tragedi Jambu Kepuk yo, pulau lempu terang ingat tapi nyo nak ke pelanggaran HAM berat. Jadi haba guna bahwasanya yang jut di hukuman nak ke pengadilan kedua kan aparat daripada salah satu negara. Barakapun negara ni, barakapun negara harus yang dihukumkan nak ke pengadilan. Yang terjadi di Jambu Kupuknya nak ke aparatur dari sebuah negara yang ke nanggera Indonesia yang kedua. Jadi nyo ke pekan ke pelanggaran HAM. Jadi nyo lagi tapaknya sebagai penerangan cik ke rakyat Aceh, ke saudara bangsa Aceh, putri dalam atau di luar, karena ramai hana depu maksud dari pelanggaran HAM-nya. Okey, jadi tapi ingatnya supaya tak ingatlah sebabnya kan 20 tahun lagi hamba bunuh. Pertih lanjut contoh bagi bahan banyo, tapi 20 tahun bahan banyo nak pengumuman dari mobil oil, mobil Exxon, awaknya lalu di pengadilan dan betul bahawa saja awak melakukan pelanggaran HAM dibantu militer Indonesia dengan di fasilitas bahawa saja mobil Exxon lalu di pengadilan Amerika Serikat. Padahalnya kejadian kan 20 tahun lepas. Tapi pekan mentang na orang yang meminta keadilan. Karena memang waktunya kejadian pengadilan HAM. Dan jika itu pengadilan HAM-nya hanya pernah habis dan hanya pernah expired habis masa sepanjang mentang na korban, mentang na bukti, mentang na saksi untuk di pengadilan. Sehingga hantar pernah kadaluarsanya yang paling gede itu mandum. Bercuti karena pengadilan Exxon yang kali diputuskan, kita ke memang awak yang tahu, yang penting ni nak ke pengakuan daripada sebuah lembaga yudikatif lagi pengadilannya. Tanya hana boleh kompensasi pengadilan pengen hijaunya. Bukannya yang maksud tapi nak ke pengakuan dari sebuah lembaga supaya apa supaya ajit di mahkamah arsif atau bukti ukur bahwasanya memang nak betul-betul pelanggaran HAM-nya yang penting tak. Tapi tak fikir ke kompensasi untuk korban daripada pelanggaran HAM-nya. Kemudian bersangkut pelanggaran tragedi Jambu Kepuknya, haba yang terbaru awak Indonesia kedua hana diakui maksudnya hana dilaki mengah bahawa sedinya terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat memang diakui tapi hana dilaki mengah. Hanya sabah ditakun menyebandingkan dengan KP. Kita contoh saja. Waktu lu buka habas tapi lu contoh, lencok referensi supaya nak bukti menguatkan. Lagi argumen, misalnya lagi Belanda, waktu awalnya merasa bersalah, waktu yang mengaku nak kejadian membantai manusia, awalnya laki muah, bahkan yang mengaku muah Raja Belanda kedua, menanci Perdana Menteri Belanda. Selain laki muah, kemudian diakui loh. Tapi berbeda dengan negara Pak Inyo, negara Indonesia yang pegah dua Islam. Partai pegah Aceh Islam cik tapi lebih jauh daripada kafirnya sendiri. Yang lebihnya bukti. Misalnya lagi ada pegah bunuh, lagi ada pegah bunuh. Punya kafir kedua yang mengaku bahawa saja awaknya salah, awaknya nak mengaku pelanggaran HAM dan mengaku laki maaf. Tapi punya Indonesia nya cuma pegah mentang na pelanggaran HAM, tapi hantar pernah laki maaf. Dan sampai Jino, sampai urangnya tanggal 17 Mei 2020, hantar pernah dalam dibawa ke pengadilan HAM atau pengadilan ad hoc. Yang bukti yang lepas sampai Jino tanggal 17 Mei 2020. Kemudian bercuti sebagai karena mengingat waktu faktor pekan Indonesia-nya sampai melanggar HAM karena memang Indonesia-nya dikuasai oleh oligarki militeristik dan militeristik yang di Indonesia biasanya ramai orang Jawa. Orang Jawa kan berarti tanya rasis, tapi menyatakannya nak ke fakta. Memang sejak Indonesia yang kedua sampai dari Soekarno sampai Anjino, memang Indonesia-nya untuk menyelesaikan konflik sampai dengan kekerasan. Dan kekerasannya dibelalui tangan militer. Dan jarum militernya nak biasanya orang Jawa. Orang Jawanya yang menguasai kekuasaan Indonesia. Oleh sebabnya pakai orang itu kadang Indonesia yang Jawa, kejawanya nak ke Indonesia. Yang lupakannya nak ke bukti. Dan sesuai fakta sih. Jadi kan berarti takkan rasis. Sebab yang poh orang Aceh ramai komandan-komandan ji orang dari belah di laut yang dari Pulau Jawa. Dan jinya masa delay, masa jino masalah militeristik di Indonesia nya si saban si ada perubahan. Bahkan akan naik pegak sabah
lagi apa dui fungsi abri nya dui fungsi abri nya akan dikena pudip belum padahal atanya sebelum reformasi nya kahana dia tapi jino akan na rencana ipu pudip belum dan lun cok bukti dan cok referensi bahawa saji ini militer Indonesia jika mempunyai kodam masabah provinsi yang na Indonesia. Jadi itu terbukti. Jadi apa yang lembaga tapi apa yang untuk referensinya nak dapat meneman kan hanya menghayal mengopini. Jadi jelas tak yang lembaganya bahawa saja Indonesia nya nak ke militeristik dan militeristiknya nak ke dari suku bangsa Jawa dan awaknya sambil menyelesaikan masalah sambil dengan kekerasan kan dengan hati nurani. Kemudian kenalah bahawa saya lencok simpulan bahawa apa yang terjadi di arah di Jambu Kepuknya nak ke hanjit takut tua bahkan PK 20 tahun kesimpulan dia lain bahawa saja pelanggaran HAM-nya hanya pernah selesai, hanya pernah expired, hanya pernah kadaluarsa dan yang kemudian nak ke damai di Aceh nak ke damai yang hanya ada hansip dengan targetannya yang nak di luar Nanggro hansip dah setengah bro terutama aja pesan darakan di dalam Nanggro sampai getanya obak aktivis di luar Nanggro supaya buta gege sampai masalah perkara HAM-HAMnya karena perkara HAMnya hanya pernah selesai. Nya nak yang jik lepas sampo dan nyo bukti bahawa tadi kamu ISNF organisasi yang ada di luar Nanggro hanya pernah stop, hanya pernah piuh untuk pegah perkara Aceh baik di dalam dan di luar Nanggro. Oh nak dile salam tu bangsa cepat mata ini kalian videonya back to one share karena nyo nak bagian daripada silaturahmi kita nyo selain daripada alam nyata nak nyo silaturahmi di alam nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sakjroh pendapat dan pandangan dari Tengku Asnawi Ali yang di Sweria. Memang betul lagi kalian pegah sependapat kamu mendum. Betul tak memang nyawang hanjit ditukar dengan peng. Mandum yang harus menurut pengadilan yang betul dan yang jeroh. Dan Gino lon pulang mik ke Tengku Hanif yang di Denmark menasyid nak begah pendapat gaknyan, pandangan gaknyan kepada saudara yang lain. Kepada Tengku Hanif, kamu persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo sengaja lembaga tutel lun pegang bahasa Melayu supaya lebih luah orang yang tepu yang pun tak dan ke Aceh dan Indonesia, Malaya dan Singapura dan masalah ini yang di bahasa Melayu. Saya Muhammad Hanafiah, Ketua Aceh Sumatera Kultur. Hari ini Rabu 17 Mai 2023. Bertepatan dengan Hari Tragedi Jambu Kepuk 17 Mai 2003, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Genap 20 tahun. Hal ini belum diselesaikan secara hukum. Tragedi itu adalah merupakan sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yang dilakukan oleh pihak TNI dan Polri. Macam-macam terjadi di Aceh di masa konflik darurat militer. Menurut pernyataan masyarakat Aceh, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dicabut gigi. Bagaimana sakitnya manusia hidup dicabut gigi. Ada juga yang diterlanjangi, dibakar kemaluan, pakai rokok. Dan banyak juga yang ditembak kepalanya sampai mati. Dan kemudian mayatnya dibuang ke hutan-hutan dan ke sungai-sungai. Begitulah kejamnya Polri dan TNI. Banyak juga tragedi berdarah di tempat-tempat lain.
Contohnya, PT Bumi Flora, Aceh Timur. Tragedi Arakundo, Idicud, 3 Februari 1993, Aceh Timur. Tragedi kantor KNPI, tanggal 9 Juni 1999, Aceh Utara. Tragedi Simpang KKA, 3 Mai 99, Aceh Utara. Tragedi Rumah Gedung. Dan tragedi Betong Atu. Dan juga tragedi yang kita peringati hari ini, iaitu tragedi Jambu Kepuk, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Dan hal ini sangat melanggar dengan hak asasi manusia, HAM. Ini semua melanggar dengan hukum internasional, PBB. Dan hal ini bukan hanya di Aceh, juga terjadi di Papua, di Maluku. Keinginan rakyat Aceh, rakyat Papua, rakyat Maluku adalah merdeka pisah daripada Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Indonesia tertulis, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Aceh merupakan sebuah bangsa. Jauh sebelum ada Indonesia, Aceh sudah berdiri sebuah negara. Begitu juga Maluku dan Papua. Dan menurut hukum internasional, semua bangsa mempunyai hak untuk merdeka di tanah sendiri. Begitu juga tertulis di pembukaan Undang-Undang 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang dikatakan penjajah, sebuah bangsa yang datang ke tempat lain untuk membunuh dan merebut harta bangsa itu. Itu tidak ada pada bangsa Aceh. Itu tidak ada pada bangsa Maluku. Dan tidak ada pada bangsa Papua. Tapi yang terjadi itu adalah Indonesia yang datang ke Aceh, datang ke Maluku, dan datang ke Papua, membunuh, menzalimi bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku. Ini semua kita harus ingat. Pelanggaran HAM banyak terjadi di Aceh, di Papua, dan di Maluku. Hal ini tidak boleh kita diam. Harus diproses secara hukum. Tidak boleh ditukar hanya dengan segelintir secubit uang. Terima kasih. Salam perjuangan untuk bangsa Papua, bangsa Maluku. Merdeka Aceh, merdeka Papua, merdeka Maluku. Free Aceh, free Papua, free Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Tunku Hanif yang nadi Denmark tak jeroh dengan ucapan dan yang rendah kepada Tanyo Mandum dan jid kepelajaran ke Tanyo Mandum. Memang butoi Tanyo nahak tadeng Mbak Tanuh Roh dengan bendera roh menasyik kepada Nangro, Papua, dan Maluku. Jino Tanyo dengar si pendapat dan saran dari Tengku Bifo yang nadi Malaysia. Kepada Tengku Bifo, Mik persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Hamdan syukralillah, salatan wa salaman daimaini ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin al malikul wa'dul amin. Terima kasih kepada moderator yang kami undang luntuan khasji daripada Malaysia untuk hadir dalam acara peringati puro pembantaian tragedi bersejarah bangsa Getayangan Aceh 17 Mai di Jambu Kepuk, Bakongan, Aceh Selatan.
Ka 20 tahun lepas, tragedi yang berdarahnya diperbia oleh penjajah Getayawa nak ke Sipai Jawa dalam macam-macam ronggeng dan tarian yang diperbangai bangsa Getayawa, baik dari segi Komnas HAM maupun dari segi pengadilan kedua. Bahkan sampai orangnya kasus jambu kepuk yang hana keputusan tapua dan hana api musuh pakau. Kehadiran Getayawa sebagai Aceh Sumatera National Liberation Front untuk tak ungkit kembali pua-pua kejadian dan kasus pelanggaran yang dipegat oleh si penjajah Indonesia kepada bangsa kita yang kau likut akan tak kenang sampai ke anak cucu. 12 draw orang kita yang kita hudip-hudip ni bak 17 Mei pakiban ke nasib anak dan keturunan orangnya sampai orangnya. Dan hanapi mesabah pihak ya pegat sabah momentum yang tiap-tiap tahun diperingati tentang tragedi orangnya. Dan adegannya ke dongeng atau cerita-cerita lampau yang terjadi di dalam Nanggro Getayawa. Tapi nyana ke fakta si penjajah Indonesia yang dirampas harta dan nyawang bangsa Getayawa. Alih kejadiannya bak si kurung belah Mei 2000 ya, darurat militer diterapkan oleh anak si Soekarno yang pengkhianat ke bangsa Getayawa. Konflik dari si kurung belah 76 dan mengakhir ni bak Sabah perdamaian di Helsinki yang hana kaitan mesapa api dengan korban di jambu kepuk yang sampuan uronyo menteng hana selesai. Dan MOU Helsinki nyan pi dingui le Sipai Jawa untuk dicua minyak dan gas di alam Nanggro Getayawa dan di pegasian anak cucu Getayawa. Peristiwa jambu kepuk dibi le informan Sipai Jawa kepada Sipai Jawa Kedua pakai bancara budget dirampok dan dicua harta orang dalam kampungnya. Baik dari segi Komnas HAM Kedua sampai orangnya kasus pelanggarannya hanale ji permen. Daripada pengadilan Kedua dianggap kasusnya hansip syarat untuk pengadilan. 14 Maret 2016 Komnas HAM dijuk berkah kasus jambu kepuknya ke Kejaksaan Agung. Oleh penyidik diusut kasusnya. Dilaki pertanggungjawaban. Nah pada bawah orang yang harus tanggungjawab terhadap kasus jambu kepuknya antara lain Panglima TNI 2000 di Aceh. Damdim 0107 Aceh Selatan bak tahun 2000 dan Ramil Bakongan 2000 Komandan Pemukul Reaksi Cepat dari Batalion 502 Linut Divisi 2 Kostrat, Komandan Satuan Gabungan Intelijen, Pimpinan para Komando, Bupati Aceh Selatan tahun 2000 Kapolsek Bakongan tahun 2000 dan Nasirogesi yang kaji kecuali bak kampungnya. Nyan urang-urang yang harus bertanggungjawab. Sampoan kiamat dunia atanyan akan tatayang tapi. Dalam rapat kerja dengan Komisi Dewan Perwakilan Indonesia 16 Januari 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin gepegah oleh Dengkuyan berkah jambu kepuk dijuk pulang ke penyidik Komnas HAM
karena berkasnya hana lengkap. Divisi Advokat dan Kampanye Misi Urang Gadah dan korban tindak kekerasan Kontras Aceh, Tengku Azharul Husna, genilai kasusnya kai pegat ke bola pimpong le si penjajah Jawa untuk dipebangai urang ngeteng Aceh dan dihilangkan kasus yang 17 Mei di Jambu Gepuk yang jitet urang ngeteng Aceh 12 draw. Sikap pemerintah penjajah Indonesia Jawa yang gedro hana dicok 5% pi di bawah pikiran untuk ya selesaikan kasus Jambu Gepuknya. Batak pi menan. Bangsa getayo gedro wate yang akan fikir, yang akan cok wate ngui pikiran. Petente draw wate ni bak kasusnya. Mahasiswa gedro yang na di Aceh adaan mudi siblit siga siton siga jit naha untuk jak peingat hana sekedar tak pegat monumen sagai saya pegat arah kata sagai tentang nan korban menyahana tak usut tuntas menyahana tak viral dan menyahana tak peringati tip-tip tun be mangat menteng sipai Jawai tamang lam nanggro katanya jipoh bangsa katanya tanpa sotanya musapa api. Oleh sebabnya, tiap-tiap luka dan lara yang bangsa katanya kali hadap uka, yang akan taputuri sabi ni baan ni cuco, bejit ke pengalaman, ke uka dengan hudip yang jeroh dan aman. Merdeka daripada penjajah sipai Jawa dan bibah saban derajat lagi bangsa lain ada ruang dunia. Sekian daripada ulun Tengku Bio Arabasta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Ibu yang nadi Malaya. Tak jeroh dan betul hak-hak yang Tengku pegang. Dan selanjutnya untuk mempersingkat batai, tutup saudara Gedanyo dari Texas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berayat ke moderator ada kesempatannya dan dalam kesempatannya Long Petro haba ada perasaan bela sungkawa ada apa yang akan terjadi 20 tahun yang kau likut ada bangsa Gedanyo dan lagi yang nepegah le rakan-rakan Gedanyo segolomnya adanya kan si pupu yang jita berdua mentang menangan adanya payah tapi ingat sabe dan payah tuntut sabe sampo Gedanyo tatemung keadilan dan urung-urung yang kajit ke kurban niba kejadiannya dan kejadian-kejadian pelanggaran HAM lain yang terjadi di Aceh mandu murungan medemung pedahin keadilan menan. Jadi sebab tiga-lamnya kayak panjang urung-urung rakan-rakan Gedanyo pegah dalam bahasa Aceh, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi ulun akan mempetrok narit dalam bahasa Inggeris. Lumpur phone. Ladies and gentlemen, my name is Madinatul Fajar. I'm the Vice Chairwoman of Aceh Sumatra National Liberation Front, and I would like to talk to you today about the tragedy that happened in Aceh 20 years ago. So today, we are here to remember and commemorate a dark chapter in the Acehnese and human rights history, the Jambu Gepuk killings that unfolded on May 17, 2003.
in South Aceh, Sumatra. On the morning of that fateful day, dozens of Indonesian military personnel arrived at the village of Jambokepo. After rounding up everyone at the village and separating men from women and children, they shot and killed 4 villagers. 12 other men, who were also beaten, had their hands tied and were taken to a house nearby, where they were locked inside and burned alive. To understand the full magnitude of this tragedy, we must recognize that it occurred between the end of the Indonesian military operation in Aceh from 1990 to 1998 and the beginning of the Indonesian offensive in Aceh that took effect a few days after the incident from 2002 to 2004. During this time, a systemic abuse of power by the Indonesian military against civilians in Aceh was rampant. The people of Aceh, including the residents of Jambokepo, became victims of this horrifying cycle of violence and injustice. As we are here today, it is with heavy hearts that we acknowledge the harsh reality. We cannot rely on the Indonesian system to deliver justice in this case. 2 decades have passed and justice remains elusive. The practices of impunity deeply ingrained within the country have hindered the progress of justice and accountability. It is disheartening to witness how this case, along with countless other human rights violations in the region, has been stymied and left unresolved. Moreover, the recent acknowledgement by the Indonesian president over the country's 12 serious past human rights violations, including the Jambokepo tragedy, has proven to be ineffective and has practically no bearing at all in expediting the judicial proceedings. Regrettably, these acknowledgements often serve as mere publicity stunts and campaign moves, crafted to fulfill political motives rather than seeking justice for the victims and their families. It is important to recognize that the practice of impunity goes beyond the immediate consequences of a single incident. It emboldens the government to suppress public opinion and restrict freedom, using these measures as tools to control the population under the facade of peace. This is exactly happening now, not only in Aceh, but also in other parts of the archipelago, such as in Maluku and Papua. We must confront this reality and strive for a society where the voices of the oppressed are heard and justice prevails. In the face of these challenges, we turn to the international community for support and solidarity. We implore our global allies to employ every available leverage and resource to bring the case of Jambokepo to the international court. We cannot allow the passage of time to diminish the memory of those we have lost, nor can we allow the perpetrators to evade justice. By seeking justice on an international level, we send a powerful message. Human rights abuses will not be tolerated, and those responsible will be held accountable, regardless of their position or affiliation. Today, we call upon the international community to stand united with us in our quest for justice. Let us use our collective voices and resources to break the chains of impunity, ensuring that the victims of Jambokepo and all others who have suffered similar injustice receive the justice they deserve. Together, we can build a future where human rights are respected, upheld, and protected. May the memory of the victims forever inspire us to fight for justice, equality, and a world
where no one is above the law. Thank you. Terima kasih kalau du pernah watai kelong untuk ya petro naritnya lumpulang kelai ba moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berehat kepada saudara tanya Madinatul Fajar yang di Texas. Dan selanjutnya acara demi acara dan narit dari Padi-Padi Mbah saudara tanya kali Petro atau kehadiran dan antusiasi orang-orang ke tragedi arah jambu kupuknya. Saya lihat hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Mei. Ada beberapa diaspora warga Aceh yang berada di sini. Sedang apa Anda saat ini? Apa yang Anda lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kami berdiri di sini untuk memperingati hari disahnya darurat militer oleh pihak Indonesia yaitu Soekarno Putri pada tanggal 19 Mei 2003. Hal itu berakhir lebih kurang 1 tahun. Kami sengaja memperingati itu supaya rakyat Aceh dan bangsa dunia untuk tahu yang bahwasanya Indonesia telah membunuh bangsa Aceh dengan satu nama yaitu darurat militer dan bermacam operasi, bermacam pasukan dikirim ke Aceh untuk membunuh bangsa Aceh, begitu juga bangsa Papua dan Maluku. Itu sebabnya Anda ada 3 bendera hari ini. Betul, kita kerjasama dengan Papua dan Maluku untuk tujuan pertama yaitu untuk menuntut hak kita di tanah air kita yaitu di Aceh, di Papua dan Maluku. Dan pihak Indonesia juga menyerang 3 negara yaitu Aceh, Papua dan Maluku. Apa pesan dan Anda sebagai seorang diaspora di Eropa kepada yang lainnya? Pesan saya pertama, bangsa-bangsa yang tertindas khususnya Aceh, Papua dan Maluku jangan lupa kepada histori-histori kita. Karena hal itu kalau bukan kita yang mengingati, maka tidak ada orang lain yang datang mengingati kita. Semua keberhasilan itu tergantung kepada kehendak Allah SWT. Tapi berpunca daripada kita selaku manusia wajib berusaha, berdoa dan tawakal. InsyaAllah. Semoga Aceh merdeka. Merdeka. Papua merdeka. Maluku merdeka. Aceh merdeka. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini 18 tahun lalu Aceh darurat militer. Salah satu peristiwa yang wajib dicatat dan diingat oleh masyarakat Aceh adalah pemberlakuan operasi militer di Aceh 18 tahun silam, tepatnya 19 Mei 2003. Pada tanggal tersebut, Aceh dinyatakan sebagai daerah dengan status darurat militer. Presiden Indonesia kala itu, Megawati Soekarno Putri, menerbitkan keputusan Presiden nomor 28 2003 tentang darurat militer di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang berlaku mulai Senin 19 bulan 5 2003 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Operasi militer ini diperlakukan untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka. Operasi militer Indonesia di Aceh ini disebut operasi terpadu oleh pemerintah Indonesia. Hampir sama dengan perang antara negara di dunia, dengan menggunakan bermacam alat perang dan bermacam pasukan dari laut, darat, dan udara. Ikut mencatat kekejaman Indonesia terhadap rakyat Aceh. Operasi ini dilancarkan Indonesia untuk melawan gerakan Aceh Merdeka dimulai pada tanggal 19 Mei 2003 dan berlangsung lebih dari 1 tahun. Operasi ini dilakukan setelah gerakan Aceh Merdeka menolak ultimatum 2 minggu untuk menerima otonomi khusus di Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak operasi Seroja di Timur Timur, kini negara Timur Leste, pada tahun 1975. Hari ini 19 Mei 2023, kami Aceh Diaspora di Denmark berdiri di sini untuk memperingati Hari Darurat Militer yang sah oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Mei 2003. Akibat disahnya darurat militer oleh Indonesia ke Aceh, banyak rakyat disiksa, diculik, ditembak. Hal itu merupakan pelanggaran HAM yang hak asasi manusia. Di masa itu banyak anak-anak, perempuan, laki-laki yang dianiaya oleh TNI dan Polri. Kami diaspora di Eropa menuntut Indonesia atas semua kekerasan pihak Indonesia terhadap rakyat Aceh, Papua, Maluku, dan meminta kepada pihak internasional untuk mengadili semua pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Papua, dan Maluku. Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh!